Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gimana caranya move on dari orang yang nggak pengen balik sama kita? Jadi gini, dia tuh udah nggak mau balik lagi. Bahkan mungkin dari awal juga dia nggak pernah bener-bener pengen. Kalian udah putus, entah dia yang mutusin, kamu yang mutusin, atau kamu sempet ngasih ultimatum tapi dia cuek bebek. Dia fine-fine aja tuh. Santai, chill, hidupnya jalan terus. Tapi kamu, maksud gue, kita di sini malah masih ngenes, masih keinget-inget. Dan ya, kita semua pasti pernah ngerasain di posisi itu. Atau bisa jadi dia selingkuh dan kamu tahu banget harusnya udah say goodbye dari lama. Atau mungkin dia udah ngelakuin hal-hal toksik yang udah merah banget tuh tandanya. Kayak lampu merah di jalanan. Tapi entah kenapa di dalam hati, kamu masih ngerasa. Tapi dia tuh sebenarnya orangnya buat gue deh. Kamu ngerasa, kayaknya kalau dikasih satu kesempatan lagi, satu sudut pandang baru, satu plot twist, dia tuh bakal nyadar dan balik lagi. Dan kamu mulai mikir, apa ya? Kalimat terakhir yang bisa gue kirim biar dia berubah pikiran. Tapi bro sis, dengerin deh. Kamu udah ngelakuin terlalu banyak. Kamu udah sampai ke titik yang nggak stabil, yang bikin hubungan kamu kelihatan demanding banget. Kamu pikir cinta itu kayak lomba yang bisa dimenangin kalau kamu usaha lebih keras. Dan iya, mungkin dia pernah baik ke kamu, tapi kamu juga narik-narik terus sampai akhirnya dia jadi dingin, cuek, dan sekarang fokusnya udah ke karier, kuliah, atau apalah itu. Dan ini waktunya, ya udah, lepaskan, move on. Mungkin bahkan pasangan kamu sekarang udah selingkuh, dan kamu masih kejer-kejer? Udah, gengs, ini waktunya cabut. Soalnya hidup tuh ngajarin satu hal penting. Kalau ada orang yang nggak pengen sama kamu, yang nggak buat kamu, itu bukan kutukan, itu perlindungan. Itu semesta lagi ngejauhinnya dari kamu, bukan buat nyakitin, tapi buat nyelamatin. Percaya deh, dia diambil dari kamu karena emang bukan untuk kamu. Karena ada sesuatu yang jauh lebih keren, lebih cocok, lebih sehat, yang udah nungguin kamu di depan. Tapi kamu nggak akan pernah lihat itu kalau masih mandangin kaca spion. Jadi, yuk, no more drama, kita pantaskan diri buat cinta yang bener-bener tulus. Oke, let's break it down. Jadi gini, gue tuh dulu pernah ada di hubungan yang, ya bisa dibilang, cinta juga, tapi nggak cinta-cinta banget sih awalnya, tapi lebih ke bestie upgraded jadi pacar. Dulu masih labil banget, lugu, dan ya namanya juga lagi belajar cinta ya, jadi semua waktu gue tuh dikasih buat dia. Padahal ya harusnya dia tuh cukup jadi teman aja. Tapi ya kamu tau lah, cowok cewek deket pasti aja jadi baper-baperan, terus akhirnya jadian. Dan gue tuh tipe orang yang mungkin karena dulu nggak dapet banyak perhatian dari orang tua, jadi kalau udah sayang sama orang, langsung total banget. Segala hal ditinggalin cuma buat nemenin dia. Dan kamu tahu apa yang gue lakuin buat hidup gue waktu itu? Nihil, kosong, nggak ngapa-ngapain cuy. Bener-bener buang waktu kurang lebih 6 tahun, cukup lama juga kan. Terus pas gue masuk ke hubungan selanjutnya, awalnya juga nggak gampang. Gue ngerasa selalu butuh waktu, perhatian, pengen dia terus ada. Tapi dia orangnya beda, waktunya terbatas, sibuk juga. Dan awalnya gue mikir dia masalahnya. Lah kok dia nggak bisa kayak ex gue dulu? Tapi ternyata jawabannya tuh bukan dia. Tapi gue sendiri yang belum kelar sama diri gue. Dan pas gue belajar buat detach, ngelepas ekspektasi, belajar tenang, justru di situ gue nemuin diri gue yang sebenarnya. Dan lucunya nih ya, pas gue udah chill, udah nggak nuntut-nuntut lagi, dia malah jadi makin pengen ngabisin waktu bareng gue. Gue sampai mikir, hey, udah deh, punya hidup lain apa? Jangan nempel mulu. Tapi ya bercanda sih itu, hehe. Tapi intinya gini, kadang hal yang kamu kejar mati-matian itu baru datang pas kamu udah nggak nguber-uber lagi. Pas kamu udah damai sama diri kamu sendiri. Dan seringnya, yang kita pikir kita pengen itu sebenarnya bukan yang kita butuhin. Karena yang gue butuh sebenarnya waktu buat sayangin diri sendiri. Buat ngenalin diri gue sendiri lagi. Soalnya dulu gue gampang banget menghilang dalam hubungan. Kayak gula dicemplungin ke teh panas, langsung lebur. Nggak ada jejak. Tapi sekarang, gue sadar kalau gue tuh punya potensi yang jauh lebih besar di luar hubungan. Dan juga guys, kadang yang kita kangenin itu bukan orangnya, tapi fantasi yang pernah kita bangun bareng dia. Waktu yang udah kita invest, kenangan-kenangan yang kita pikir sayang banget buat dibuang.
Tapi pas dilihat lagi, sebenarnya kita nggak kehilangan orang. Kita cuma kehilangan ekspektasi yang kita bentuk sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Nah lanjut bre. Oke, jadi gini ya. Sekarang gue mau ngasih kamu langkah sakti biar kamu bisa lepasin orang yang sebenarnya udah nggak buat kamu lagi. Nah, langkah pertama nih. Kamu tuh sebenarnya bukan kangen orangnya, tapi kamu kangen investasi kamu ke dia. Ini nih, yang paling real. Kita tuh sering banget ngerasa kehilangan bukan karena dia, tapi karena waktu, tenaga, perasaan, kenangan yang udah kita tanam selama hubungan itu. Kita tuh all in banget, gengs. Apalagi kalau kamu udah ngasih 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih. Terus tiba-tiba dia pergi, atau kamu yang harus ninggalin karena dia ngaco, selingkuh lah, ghosting lah, atau ya simply dia nggak effort. Rasanya tuh nggak adil banget kan? Tapi ya balik lagi, yang sebenarnya bikin kamu sakit hati itu bukan dia pergi, tapi waktu kamu yang kayak kehisap sia-sia. Karena uang bisa dicari lagi, barang bisa dibeli lagi. Tapi waktu, cuy, itu nggak bisa di-rewind. Makanya sakit. Dan wajar banget kalau kamu ngerasa pengen ada balasan emosional dari semua effort yang udah kamu keluarin. Tapi justru kalau kamu terus ngejar orang yang udah jelas-jelas nunjukin dia nggak mau, itu artinya kamu lagi buang waktu lagi. Tambah banyak yang kehabis. Kita nih cuma dapat 1 kali hidup, bro sis. Dan fakta bahwa kamu pernah ngasih cinta itu tuh bukti kekuatan kamu, bukan kelemahan. Itu harus jadi mantra kamu sekarang. Gue percaya sama orang, gue kasih dia cinta, dan ternyata emang bukan dia orangnya. Dia nyakitin kamu. Ya udah, dia selingkuh. Ya udah, dia bilang kamu bukan buat dia. Oke. Tapi ingat, yang kamu kangenin itu energi yang kamu keluarin. Waktu yang kamu kasih. Bukan dia. Karena dia tuh cuman manusia biasa kayak ratusan orang yang lewat depan warung Indomie. Dia bukan sihir. Sihirnya itu kamu yang bawa. Kamu yang punya daya. Kamu yang bikin rumputnya hijau karena kamu yang nyiram. Lanjut ke poin kedua. Kamu sebenarnya udah lihat tanda-tandanya, tapi kamu pura-pura nggak lihat. Kamu bukan bego, bukan halu, bukan denial. Kamu tuh pengen percaya sama potensi dia. Kamu lihat ada kemungkinan dia bisa jadi lebih baik, lebih sayang, lebih perhatian. Kamu tuh optimis banget sama versi terbaiknya dia. Padahal kenyataannya nggak kesampean. Itu pelajaran penting buat nanti. Dia mungkin udah bilang, gue belum siap komitmen. Atau, gue masih mau fokus sama diri gue. Tapi entah gimana, kamu tetap stay, tetap berharap. Dan kuncinya adalah, maafin diri sendiri dulu. Jangan malah jadi benci semua cowok atau cewek karena 1 orang. Jangan mikir kayak, gue ditipu, gue dibodohin. Enggak, gengs, enggak usah drama. Ambil nafas, bilang dalam hati, blessing buat kamu. Selamat tinggal, dan jangan lupa bawa koper kamu. Kamu nggak di posisi salah kok. Kamu pernah sayang. Kamu pernah percaya. Pertanyaannya sekarang, perasaan apa yang kamu rasain waktu itu? Apa aja yang kamu abaikan? Dan, kalau kamu lihat teman kamu di posisi yang sama, kamu bakal ngomong apa ke dia? Nah, itu juga harus kamu ngomong ke diri kamu sendiri. Karena hidup tuh sekolah, gengs. Setiap sakit hati tuh pelajaran. Dan makin kamu belajar, makin kamu ngerti cara ngejaga diri kamu sendiri buat kedepannya. Jadi jangan cuman belajar buat jatuh cinta, tapi belajar juga buat sayang sama diri sendiri duluan. Nah, langkah ketiga nih. Stop mikir kalau ditolak itu salah kamu. Please banget ya, dengerin ini baik-baik. Kalau dia nggak bisa sayang sama kamu, atau dia nggak lihat sisi magis yang ada di kamu, itu bukan berarti kamu kurang. Bukan karena kamu nggak cukup cantik, nggak cukup ganteng, nggak cukup misterius, nggak cukup asik, nggak cukup lucu, atau malah terlalu lebay. No. Itu bukan tentang kamu. Itu tentang dia yang emang nggak punya kapasitas buat nyayangi orang kayak kamu. Dan gue tahu, banyak banget dari kamu yang ngetik di kolom komentar nanya, Pikong, aku harus apa ya biar dia balik lagi? Atau, aku udah salah, aku udah ngaku, tapi gimana dong supaya dia lihat sisi aku yang asli? Jawabannya, enggak ada kata-kata ajaib. Enggak ada teks sakti yang bisa ngebalikin keadaan. Satu-satunya yang bisa kamu lakuin adalah mulai sayangin diri kamu sendiri. Rawat hati kamu, cintai orang-orang di sekitar kamu yang masih mau dengerin kamu nangis tengah malam. Karena gini ya, kalau dia gagal buat sayang ke kamu, itu sama sekali nggak ngegambarin gimana kapasitas kamu buat sayang sama diri kamu sendiri. Justru malah itu jadi alasan makin kuat kenapa kamu harus lebih cinta sama diri kamu sekarang. Bayangin deh, kalau kamu punya anak kecil yang enggak dikasih cinta,
Masa kamu biarin juga? Enggak kan? Nah, sekarang kamu adalah anak kecil itu. Jadi jangan sampai karena dia ninggalin kamu malah ikut-ikutan ninggalin diri kamu sendiri juga. That's a big no. Masuk ke langkah keempat, blokir, bisuin, arsipin. Jaga kedamaian hati kamu sendiri. Dia udah nggak pengen ada di hidup kamu, dan kamu juga harus stop lihat-lihat hidup yang pernah kamu bangun bareng dia. Karena tubuh kamu, sistem saraf kamu, hati kamu, itu semua butuh jeda buat sembuh. Dan kamu nggak bakal bisa sembuh kalau tiap hari masih ngeliat story dia, kepo IG-nya, atau lihat dia nongol di FYP kayak jin gentayangan. Ini saatnya bikin season baru dalam hidup kamu, dan season ini full cast-nya cuma ada kamu. Bukan dia. Nggak usah juga nyoba nyakitin dia balik. Nggak usah sok-sokan bikin story, atau pamer jalan sama gebetan baru biar dia nyesel. Nggak usah drama. Jangan juga buru-buru healing ala-ala dengan trip bareng temen atau ikut kelas pottery tengah malam cuma biar kelihatan sibuk. Tenang. Berhenti aja dulu. Fokus ke diri sendiri. Karena prinsipnya sekarang bukan out of sight, out of mind, tapi lebih ke out of sight, out of limbo. Jadi kamu beneran bisa move ke depan tanpa digantung sama harapan palsu. Dan tolong ya, stop posting-posting yang niatnya biar dia nyesel. Itu sama aja kayak nyamuk yang gangguin kamu tidur. Ganggu, kecil, tapi bikin kesel. Dan kalau terus digaruk, malah jadi luka. Jangan kasih dia ruang buat terus terbang-terbangan di sekitar hidup kamu. Nah, masuk ke poin 5 nih. Langkah kelima, ikhlasin buat nggak dapet kata penutup terakhir. Gue tahu banget rasanya. Kamu pengen banget dimengerti, pengen banget bisa nulis monolog panjang lebar, pengen nulis puisi atau pesan yang bikin dia mikir. Gila, gue nyesel banget ninggalin orang kayak kamu. Tapi dengerin ya, makin kamu ngejar momen itu, makin jauh juga itu dari kamu. Justru nanti di suatu pagi yang cerah, kamu bangun mikirin mau sarapan telur caplok atau orak-arik, bukan mikirin dia. Nah, itu momen dia bakal ngerasa kehilangan kamu. Percaya deh, energi itu nyambung. Dia bakal ngerasain tarikannya. Tapi kamu nggak bisa maksain closure biar datang cepet. Itu datangnya alami, seiring waktu. Dan buat nemuin diri kamu lagi, kamu nggak harus milih dia duluan. Kamu cukup pilih diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen banget nulis pesan panjang, ya udah tulis aja di diary. Mau sambil nangis juga nggak apa-apa, mau bakar setelah ditulis, biar dramatis juga monggo. Tapi jangan dikirim. Oke lah kalau kamu mau ngirim pesan panjang lebar ke mantan, cuman minta penutupun basi. Coba pikirin ini bisa aja ya. Kamu dapat balasan apa dari si mantan? Maaf, pesannya kepanjangan, nggak kebaca. Semoga kamu baik-baik aja. Aduh, ngebayanginnya aja, ikut sakit hati banget anjing. Jadi ya, lupain deh hasrat buat punya kata terakhir. Kata penutup yang paling ngena itu justru waktu kamu glow up dan bener-bener udah nggak peduli lagi. Itu baru bikin dia tepok jidat. Lanjut ke poin 6, bikin titik-titik bahagia baru di hari-hari kamu. Karena jujur ya, setelah kamu lepas dari orang yang selama ini ngasih kamu dopamin, alias rasa senang, kamu bakal ngerasa kayak hidup kamu sepi, kosong, kayak nasi goreng tanpa kerupuk. Makanya, kamu harus mulai bikin yang namanya emotional landmarks. Hal-hal kecil yang bisa jadi penanda bahwa hari kamu tetap bisa bahagia tanpa dia. Misalnya, ngopi pagi sambil denger lagu favorit, gerak dikit walau cuma stretching, nulis to-do list kecil, nyalain lilin wangi pas malam, atau sekadar duduk di bawah matahari bentar sambil tarik napas panjang. Mantra kamu sekarang adalah, gua rumah buat diri gue sendiri. Rumah yang tenang, aman, dan nyaman. Bukan tempat penuh drama dan harapan yang nggak dibales. Rawat diri kamu kayak kamu lagi rawat anak kecil dalam diri kamu yang sekarang lagi ngerasa ditolak. Kasih dia pelukan, kasih dia hiburan, kasih dia waktu. Dan ingat, setiap kali kamu ngerasa kangen sama dia, coba alihin ke hal yang bisa naikin mood kamu. Karena kebahagiaan kamu sekarang udah nggak bergantung lagi sama dia. Tapi tergantung dari seberapa besar kamu mau jadi sahabat buat diri kamu sendiri. Poin 7 nih, gengs. Tumpahin obsesi kamu ke arah yang bikin kamu makin ngebut. Serius deh, ini momen yang super krusial. Ini waktu kamu buat nyalain mode glow up paling edan yang pernah kamu punya. Mau jadi versi paling kece, paling hot, paling pinter, bisa banget. Kamu tuh bukan patah, kamu tuh lagi dapet bensin jiwa, tinggal kamu arahinnya kemana. Karena gini ya, kamu tuh emang manusia yang secara alami butuh nempel alias attach sama seseorang. Jadi kalau kangen, ya wajar.
Tapi itu juga bisa lewat kok. Kamu inget nggak mantan pertama kamu yang katanya the one? Nggak juga kan? Dulu kamu mikir dia cinta sejati. Sekarang kamu udah lupa rasanya. Nah, buat kamu yang sekarang mikir, nggak, ini beda. Yang ini tuh beneran meant to be, well, dengerin, kadang ya, bisa aja itu orang balik lagi. Tapi, bukan karena kamu ngejar. Justru karena kamu jadi versi paling utuh dan keren dari diri kamu sendiri. Karena jujur aja, saat kamu terlalu nempel dan nge-push, itu bisa bikin orang malah ilfeel. Tapi pas kamu mulai jalan terus sama hidup kamu, ngembangin diri, fokus sama apa yang bikin kamu hidup dan nyala, itu bisa jadi bikin dia ngelihat kamu dengan kacamata yang beda. Yang tadinya kamu tuang semua energi buat dia, sekarang pindahin tuh ke hal-hal yang udah lama pengen kamu lakuin, tapi ketunda karena cinta buta. Anggap aja selama ini kamu kayak air terjun gede yang ngucur ke satu titik aja. Sekarang alirin ke project, mimpi, goals kamu. Percaya deh, energi kamu tuh powerful banget. Terus inget juga 3B ya, body, business, boundaries. Tubuh kamu dulu, kamu suka sama diri kamu. Kamu sehat, mantap. Set target kecil, mau olahraga dikit-dikit atau maraton juga oke. Kedua, bisnis. Kamu bisa jalanin usaha, kamu bisa kerja lebih fokus, dan itu bikin kamu makin merdeka secara mental dan finansial. Dan yang terakhir, boundaries. Kamu harus belajar pasang batas, biar nggak kejebak di drama yang sama lagi. Kamu bukan tempat pelarian buat orang yang nggak tahu mau apa. Udah cukup. Nah sekarang poin 8. Jangan nunggu ngerasa healed buat mulai bersikap pede. Banyak orang salah kaprah. Dikiranya harus 100% move on dulu baru boleh glow up. Salah besar. Percaya diri itu bukan soal udah nyampe garis akhir, tapi soal kamu muncul setiap hari buat diri kamu sendiri. Walau masih ada air mata, walau masih keinget dia, walau belum full recovery. Tunjukin ke diri kamu sendiri bahwa kamu hadir, konsisten, dan bisa dipercaya. Kamu jadi sahabat buat diri sendiri, kayak teman lama yang selalu ada. Kalau hari ini kamu ngerasa gue jelek, gue sedih, gue nggak mood, tanyain deh. Kalau kamu punya bestie yang lagi ngerasa gitu, kamu bakal nyuruh dia ngapain? Bangun, mandi, dandan dikit, keluar cari sinar matahari. Nah, lakuin itu ke diri kamu sendiri. Bayangin tokoh utama hidup kamu, versi paling keren kamu, dia bakal ngapain? Pakai baju apa? Bilang enggak ke siapa? Terus jujur deh. Versi keren kamu itu pasti nggak bakal balik ke mantan yang udah bikin kamu remuk kan? Oke gengs. Masuk ke poin 9 dan 10 nih. Dan sumpah, ini 2 poin yang kalau kamu resapi bener-bener bisa jadi life-changing banget. Jadi gini, poin 9 itu tentang belajar diam di tengah rasa kangen tanpa harus ngelakuin apa-apa. Nggak usah buru-buru gerak. Nggak usah langsung ngechat. Nggak usah ngestalk. Nggak usah cari pelarian. Kadang yang perlu kita lakuin tuh bukan nyari obat cepet, tapi duduk bareng perasaan itu. Hadapin, dan jalanin pelan-pelan. Emang rada kayak biksu ya kedengarannya, tapi serius deh. Ini bagian dari proses jadi manusia. Rasa sakit, kangen, sedih, itu tuh bagian dari hidup. Dan lucunya, kalau kita nggak pernah ngerasain rasa itu, kita juga nggak bakal bisa ngerasain cinta yang dalam atau semangat yang membara. Jadi pas rasa kangen datang, jangan langsung lari, biarin dia duduk sebentar bareng kamu. Rasain, tapi ingat, kamu bisa ngerasain ini semua tanpa harus ambiar. Kamu kuat, serius. Kamu bisa jalanin ini. Nggak usah jadi superhero, cukup jadi versi kamu yang tahan banting aja. Kalau butuh, telepon temen, jalan kaki, nangis juga, nggak apa-apa. Tapi jangan kabur dari rasa itu. Hadapin dan percaya, kamu bakal baik-baik aja. Nah sekarang kita masuk ke poin terakhir yang ke-10 ya. Gue lupa soalnya. Jadiin diri kamu orang yang udah nggak bisa dia jangkau lagi. Ini, gengs, ini nih yang namanya revenge glow up. Tapi bukan buat nyakitin dia, bukan buat pamer, tapi buat kamu sendiri. Jadi versi kamu yang udah nggak bisa disentuh lagi sama dia. Bukan karena kamu pengen dia nyesel, tapi karena kamu akhirnya kembali jadi diri kamu yang utuh dan keren. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke dia. Kamu cukup jadi orang yang dia nggak bisa milikin lagi. Itu power kamu. Karena percuma juga kan kamu nyari cara biar dia nyesel, ngasih kode tiap hari, posting story yang maksa, nggak akan ngaruh.
Yang bikin dia bener-bener ngerasa kehilangan adalah saat kamu glowing dan tumbuh, tapi udah nggak bisa dia sentuh lagi. Bukan buat balas dendam, tapi karena kamu akhirnya ingat siapa diri kamu sebenarnya. Kamu tuh udah terlalu sibuk mikirin dia sampai lupa gimana rasanya punya mimpi sendiri. Sekarang saatnya era kamu, bukan era dia. Dan yang paling penting ya, kamu tuh nggak butuh diinginkan orang buat ngerasa berharga. Kamu cuma perlu pengakuan dari diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu dipilih buat merasa layak dicintai. Kamu tuh udah berharga dari sononya. Justru karena kamu bisa ninggalin yang nggak sehat, itu tandanya kamu lagi sembuh. Gue tahu, rasanya kayak dunia mau runtuh pas kamu mutusin buat jalan sendiri. Tapi itu cuman otak primitif kamu aja yang panik. Kamu nggak akan mati di padang pasir atau kutub karena ditinggal mantan. Kamu malah lagi menuju ke hidup yang baru, yang lebih keren. Dan lucunya, nanti kamu bakal nyadar. Siapa ya namanya? Segitu nggak pentingnya dia nanti di hidup kamu. Jadi, ingat ya, cerita ini bukan soal dia. Ini cerita tentang kamu. Dan gue bangga banget kamu udah dengerin sampai sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa, you're not broken. You're just in transition. Kamu lagi mekar. Jadi, see you on the next one. Dan ingat, kamu keren banget. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.